Pertama mungkin kepada Pak Irianto terlebih dahulu. Bagaimana Anda memandang peluang dan tantangan penyaluran kredit dan pembiayaan khususnya di segmen UMKM di awal 2025 dan sampai akhir tahun ini? Silahkan Pak. Oke, terima kasih. Jadi sebenarnya secara global dulu ya, memang ekonomi ini berdampak juga kepada perkembangan BPR khususnya di BPR Zen. Tetapi sebenarnya permintaannya tetap ada. Ya, tetap permintaannya ada, hanya saja sekarang ini kan kebanyakan kalau kita bicara UMKM di level BPR, itu mereka yang mengajukan itu pada umumnya adalah yang tidak ada jaminannya. Dalam arti adalah kalau kita berbicara dengan bank umum, pasti kan dimintanya adalah jaminan ada itu tanah bangunan atau mungkin ya PPKB. Kalau di BPR pada saat kita sudah terima pengajuan, satu adalah sudah pasti mereka adalah tidak ada, artinya jaminannya kurang atau tidak ada. Yeah. Yang kedua, kalau kita minta aktivitas bisnisnya atau usahanya, mereka adalah manual. Nah inilah menjadi kendala buat BPR. Apalagi ketiga, sekarang sudah semakin banyaknya dari yang pengajuan-pengajuan itu, waktu kita cek di SLIK-nya, itu mereka ada pinjaman yang telah macet di tempat lain, khususnya di pinjol, di multifinance, di bank umum begitu ya. Nah, inilah yang menjadi tantangan buat BPR. Bagaimana BPR dalam hal ini apabila mengembangkan kreditnya kepada UMKM, kita benar-benar harus tahu siapa dia dan sudah lama berhubungan dengan calon debitur ini, sehingga kita paham mengenai karakternya. Jadi itu dulu yang harus kita... Jadi pendekatan yang agak humanis malah Anda melihatnya. Betul. Ya? Jadi kalau saya berbicara dengan banyak BPR, BPR ini dibandingkan dengan bank umum maupun dengan bank digital maupun pinjol contohnya. Kalau misalkan bank digital itu teknologi aksesnya adalah nomor satu. Ya kan? Tapi human connectivity-nya yang dia kurang. Kenapa? Dia tidak ada cabang. Dia tidak tahu sebenarnya customer dia ini siapa, ya kan? Hanya yang penting melalui digital liveness dia percaya. Betul. Nah di bank umum itu ada teknologinya, ada cabangnya, tetapi kan tidak bisa kemana-mana, ya kan? Nah ini kondisinya. Lalu bagaimana dengan BPR? BPR ini sekarang yang diutamakan BPR adalah human connectivity, ya kan? Lalu teknologinya tidak ada. Nah ini yang harus dikembangkan sama BPR, kembali kepada nanti topik disebut dengan digitalisasi BPR. Di sini yang BPR harus dikembangkan. Jadi jangan tinggalkan human connectivity-nya, ya kan? Hanya tingkatkan saja digitalisasi connectivity-nya. Sehingga nanti akan menjadi kekuatan tersendiri. Ya, ini yang perlu ditingkatkan di sisi BPR. Nah inilah yang dilakukan oleh BPR Zen, bahwa BPR Zen selama ini kita mengembangkan BPR, kita tidak menggunakan banyak tenaga kerja. Jadi itu saja yang dari sementara ini yang artinya di BPR Zen lakukan. Jadi Anda sudah amati mengenai hal itu, dan memang salah satu strategi adalah pendekatan lebih humanis dalam menyeleksi dan akhirnya memberikan kredit kepada nasabah. Betul. Dan kebetulan saya sejak tahun 2010 itu membangun Bank Andara namanya. Bank Andara ini adalah satu bank namanya Bank of Bank, yang dimana bank itu nasabahnya hanya BPR sama koperasi. Sejak 2010, dan saya belajar banyak di memang kalau misalnya memang Anda menyalurkan financing kepada nasabah, ya most of all Anda harus mengetahui profil dari nasabah itu, struggle-nya membangun bisnis UMKM, manfaatnya untuk masyarakat, manfaatnya untuk dirinya dan keluarga dan lain-lain gitu ya. Maka dari itu dia bisa menyalurkan kredit yang sehat. Termasuk dari timnya BPR sendiri harus tahu. Justru itu ya value proposition-nya dari BPR. Perdagangannya apa juga itu harus tahu. Terjadi Pak kalau di BPR Zen, gimana nih Pak kalau isu mengenai hal ini? Kalau di BPR Zen juga terjadi, tetapi memang kita bersaingnya lebih kepada bank digital. Oh, sama bank digital. Ya, karena kan bank digital sekarang sudah menawarkan bunga yang sudah cukup atraktif, malah mungkin sudah 7-8%. Ya kan, caranya mereka juga sih Pak, karena mereka baru penetrate ke market kan ya. Iya, nah tapi kan buat masyarakat bank digital ada sebank umum. Jadi ini yang masyarakat tahu ya. Dan buat BPR Zen sendiri saat di awal kita launching mobile banking, itu peningkatannya memang cukup bagus. Kita dana pihak ketiga kita cukup besar dari tadi karena ada fasilitas. Tapi begitu
bank digital bermunculan, yaitu berpindah. Oke. Gitu. Apalagi bank digital sudah infrastrukturnya sudah lebih mumpuni dan sudah bisa lebih layanannya lebih banyak. Nah, itulah yang terjadi. Oke. Kalau isu-isu ada apa saja Pak yang Anda lihat? Kalau misalnya dari BPRS ada isu mengenai demand kredit juga memang melambat, Pak. Ya. Kalau dari BPRZ sendiri betul, apa nih memang isu yang menarik begini, di semester 1? buat BPRZ kita juga memahami bahwa secara ekonomi kan berdampak juga kepada kita. Tetapi yang saya terapkan adalah bagaimana kita mencari terobosan. Terobosan dalam arti seperti tadi bahwa saya dengan mencoba dengan menelpon jaringan saya, telepon beberapa teman. Jemput bola ya Pak ya? Jemput bola ini. Jadi mereka misalkan begini, mereka mau rencana ekspansi usahanya, walaupun mungkin tidak besar, jaminannya kurang, tetapi mereka sudah berbisnis sudah sekian lama, ya kita mencoba menawarkan dengan kombinasi lah itu. Jadi saya menyebutnya adalah is a hybrid banking. Hybrid banking adalah dalam memberikan kredit tidak melulu harus ada jaminannya yang lebih dari 100%. Jadi kalau toh misalkan dia jaminan ada dan kurang daripada aturannya, ya apa bisnisnya? Mungkin ada invoice-nya, mungkin ada historical dia seperti apa, seperti itu.